Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan saya Wahyu Nur ya. Sini saya akan membahas tentang pembelajaran bahasa Inggris ya, mengenai materi yang sekiranya apa sih yang diperlukan untuk senior high school gitu. Karena saya analisa bahwasanya para siswa yang saat ini berada di kelas 12 ya, kebetulan saya coba untuk adakan kayak semacam try out gitu. Dan juga perlu diketahui bahwasanya sekarang soal-soal dalam bahasa Inggris itu diusahakan atau fokus in literation ya, atau literasi. Pokoknya dalam arti terutama untuk mapel ini ya, mapel bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi untuk soalnya itu akan lebih fokus ke soal yang berliterasi ya, berliterasi bahasa Indonesia maupun berliterasi dalam bahasa Inggris. Nah, untuk kelas 12 mungkin perlu digeber lagi ya. Kalau seandainya di saat kelas 10 dan 11 itu masih samar-samar gitu, masih awam mengenai materi ini ya, paling tidak ada waktu 3 bulanan lah sekitar, atau 4 bulanan untuk membahas ataupun membaca-baca materi yang akan ataupun harus dikuasai gitu. Nah, di sini saya membahas hal ini mudah-mudahan paling tidak untuk kelas 10 dan 11 ya, paling tidak di saat nanti kelas 12 itu tidak terlalu terseret-seret mengenai materi tersebut. Karena ya materi bahasa Inggris sudah difokuskan ke literasi ya, jadi materi ini perlu dibahas ya. Langsung saja, materi yang untuk ruang lingkup kelas SMA ya, atau senior high school, itu kita lebih fokus ya kepada 13 kinds of text in English ya. Jadi 13 jenis teks, karena ya literasi tersebut ya mengandung beberapa jenis-jenis teks tersebut gitu. Dalam maksudnya usahakan dari sekarang ya, untuk kelas 10 dan 11 paling tidak mengenal 13 jenis teks tersebut, sehingga kita ketika
menerima materi di sekolah ataupun di terutama di sekolah ya, kita tidak terlalu bingung ya materi untuk bahasa Inggris itu akan dibawa kemana gitu. Adapun teks-teks yang perlu kita pahami ya, paling tidak kita kenal ya, diantaranya adalah yang pertama procedure ya, yang kedua recount, yang ketiga narrative, description ya, news item, report, analytical exposition, spoof ya, hortatory exposition, explanation ya, discussion, review. Itu ya, jenis-jenis teks yang perlu kita paling tidak kita kenal lah. Nah, adapun cara mengenal ataupun memahami teks, jenis-jenis teks tersebut, paling tidak dari setiap jenis teks itu kita bisa tahu 3 hal ini. Yang pertama the function ya. Function, for example like this, description text. What is the function of the text? Something like that. The second is characteristics ya. Ciri-cirinya. Kalian cari tahu nih dari setiap teks itu ciri-cirinya apa, so that we can make it different between this text and this text ya, satu dengan yang lainnya. The third is grammar ya, unsur kebahasaan yang dipakai oleh teks tersebut apa. Nah itu ya, silakan untuk adik-adik ya yang berada di kelas 10 maupun kelas 11 ya. Tapi untuk kelas 12 juga masih belum terlambat lah. Ada waktu sekitar 3 bulanan lah gitu ya. Silakan baca-baca ya. Paling tidak kita belajar untuk mengikis rasa ataupun mental yang boring terhadap teks. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan lebih banyak menemui soal-soal yang berbentuk teks gitu. Ya. Karena ya tujuan dari materi untuk kelas SMA ya sekitaran itu gitu. Apakah grammar dan tenses dihilangkan? Tidak, justru ya materi ataupun bahan baku dalam membuat teks atau jenis-jenis teks tersebut ya diantaranya adalah tenses dan grammar gitu. Ya, silakan yang kelas 10 nih, mumpung ada waktu dipahamkan. Kalau umpamanya yang simpel aja dulu, umpamanya deskripsi nih, fungsinya apa nih deskripsi, terus karakteristiknya, sifat-sifatnya, ciri khasnya dari teks tersebut apa, terus tenses ataupun grammar yang dipakai atau yang digunakan dalam teks tersebut apa, kita pahamkan. Karena perlu saya analisa juga ya, ternyata in communication, the material of communication within some text of English gitu ya. Dalam arti ternyata in communication juga materinya itu diantaranya
dari jenis-jenis teks tersebut. For example, umpamanya kemarin kamu kemana, ya kita gunakan teks apa tuh, ada naratif umpamanya. Terus kita diminta untuk menggambarkan seseorang ataupun suatu tempat. Nah, kita menjawab pertanyaan tersebut bisa dengan jenis teks tersebut, diantaranya adalah description. Gitu. Tolong ya untuk adik-adik pelajar semuanya dimanapun saja yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Paling tidak kita dalam menerima materi di sekolah ya terkait bahasa Inggris tidak terlalu terseret-seret gitu. Tujuannya ini kemana gitu. Ya, berarti kita akan dibawa untuk mengenal jenis-jenis teks tersebut so that we can make it some kinds of the text gitu. Jadi kita diperkenalkan jenis-jenis teks tersebut, terus kita perkenalkan juga fungsinya, sifat-sifatnya, ciri khasnya, dan unsur kebahasaannya, sehingga pada akhirnya di akhir sesi kita belajar, kita diharapkan mampu membuat contoh dari teks tersebut. Gitu. Oke, sementara segitu dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Silakan kalian persiapkan sedini mungkin ya, sehingga bahasa Inggris itu is not something scary gitu ya, sesuatu yang menakutkan. Tidaklah, mudah-mudahan ya bahasa Inggris itu you can feel it fun, easy and so on ya. Oke. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.